Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa merasakan dan kesehatan kita selama ini, dan kita selalu untuk sarana menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita senantiasa juga sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama untuk belajar tentang patient safety, suatu rangkaian bahwa kita sebagai profesi kesehatan akan selalu berhadapan dengan pasien. Maka dari itu kita senantiasa untuk menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan pasien. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada persoalan patient safety atau keselamatan pasien. Apa itu definisi atau pengertian patient safety? Menurut Vincent 2008 dikatakan bahwa keselamatan pasien adalah penghindaran, pencegahan, dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injury yang berasal dari proses perawatan kesehatan. Maka dari itu, kondisi patient safety itu kalau dilakukan dengan baik akan mencegah kejadian yang tidak diharapkan, atau istilahnya sering disingkat dengan KTD. Jadi kejadian yang tidak diharapkan akan mudah dihindari. Oke, saudara sekalian, penyebab kejadian tidak diharapkan atau KTD dalam bahasa asing disebut adverse event. Itu penyebabnya adalah tindakan yang tidak aman atau unsafe acts, atau yang kedua adalah latent condition atau kondisi laten. Tindakan yang tidak aman itu contohnya adalah human error atau kesalahan dari manusia, seperti sleep atau kurang atau teralihnya perhatian atau salah persepsi, atau juga lapsis, error yang terjadi pada kondisi lupa atau tidak ingat, termasuk juga mistakes, yaitu kesalahan yang terkait dengan proses mental dalam asesmen informasi yang tersedia, kesalahan dalam merencanakan asuhan, kesalahan dalam menetapkan tujuan, serta kesalahan dalam mengambil keputusan klinis. Selanjutnya yang termasuk dalam tindakan yang tidak aman itu juga ada pelanggaran atau violation. Kemudian juga ada sabotase. Oke, berikutnya kondisi laten. Kondisi laten dalam hal ini adalah sistem yang kurang tertata sehingga dapat terjadi atau merupakan predisposisi terjadinya kesalahan atau error. Berikutnya adalah sumber daya yang tidak memenuhi persyaratan. Ini saudara sekalian penyebab terjadinya kejadian yang tidak diharapkan atau adverse event. Faktor penting dalam safety pasien atau keselamatan
pasien ini ada 3, saudara sekalian. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran individu. Kita yakin dan sudah biasa terjadi bahwa ada aturan-aturan yang tidak ditepati itu karena kebanyakan tidak kesadaran individu. Sehingga kondisi yang demikian itu akan mudah terjadi ada gangguan keselamatan pasien. Oke, berikutnya adalah kemampuan fisik dan mental. Maksudnya kemampuan fisik dan mental itu dalam kondisi fisik yang memang lemah atau mental yang sedang terganggu. Ini akan menyebabkan kondisi faktor risiko terjadi gangguan keselamatan pasien. Termasuk yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan kondisi-kondisi yang ada di sekitar pasien yang bisa menyebabkan terjadinya risiko terjadi gangguan keselamatan pasien. Oke, selanjutnya, bagaimana cara untuk mewujudkan keselamatan pasien? Yang pertama, itu kita bisa melakukan pencegahan kesalahan atau preventing error. Jadi, sesuatu yang mungkin terjadi, kita atur supaya kesalahan itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah making error visible. Membuat kesalahan yang mudah dikenali. Bisa jadi kondisi-kondisi supaya nanti terjadi terhindar dari kesalahan, misalnya kita buat ada alarm dan sebagainya. Kemudian ada mitigating the effect of error. Jadi meminimalkan akibat dari kesalahan atau mengecilkan tingkat error. Ini saudara sekalian cara untuk mewujudkan keselamatan pasien. Berikutnya, saudara sekalian, kita akan masuk pada faktor keamanan dan keselamatan dari sisi lingkungan. Kita akan fokus saat ini karena faktor-faktor keselamatan dan keamanan tadi ada 3 hal yang saya sebutkan tadi. Saat ini kita akan fokus pada faktor keamanan dan keselamatan dari sisi lingkungan. Bahwa keamanan yang ada dalam lingkungan akan mengurangi insiden terjadinya penyakit dan cedera, memperpendek lama tindakan, meningkatkan atau mempertahankan status fungsi klien, dan meningkatkan kesejahteraan klien. Ini kalau faktor-faktor keamanan keselamatan lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Oke, apa saja faktor lingkungan yang ada yang bisa menyebabkan kondisi gangguan keamanan atau keselamatan pasien? Itu yang pertama adalah oksigen. Oksigen dalam hal ini adalah kandungan oksigen yang ada di sekitar kita. Kekurangan oksigen, kita harus waspada. Penurunan kadar oksigen dan peningkatan karbon dioksida itu juga akan mengganggu kondisi keamanan pasien. Bisa terjadi secara umum pasien akan terjadi gangguan kekurangan oksigen sehingga akan mudah terjadi ikatan HbO2 itu menurun sehingga pasien itu akan mudah terjadi kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Ini perlu diwaspadai di dalam lingkungan yang kurang oksigen, kemungkinan pasien itu akan tidak aman. Termasuk kita juga harus waspada terhadap lingkungan yang memang pasien yang membutuhkan alat bantu oksigen. Karena alat bantu oksigen itu perlu dijauhkan dari kondisi supaya tidak terjadi adanya ledakan dan sebagainya, itu dijauhkan dari tingkat temperatur yang tinggi dan percikan api. Ini saudara sekalian perlu dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi gangguan keselamatan
pasien. Oke, berikutnya itu adalah kelembaban. Kelembaban itu juga bisa menyebabkan kondisi pasien itu terganggu keamanannya. Akan mudah terjadi kalau misalnya kelembaban relatif tinggi, nanti penguapan di dalam tubuh itu menjadi tinggi, sehingga tubuh pasien akan mudah terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi. Jika kelembaban relatif rendah, maka penguatan kulit itu juga menjadi cepat, sehingga pasien itu akan merasa kedinginan. Ini saudara sekalian termasuk bisa memicu terjadinya ada gangguan pada saluran pernafasan atau terjadi adanya memperberat penyakit saluran pernapasan. Oke. Berikutnya dari kondisi lingkungan adalah nutrisi. Maksudnya itu adalah sarana-sarana yang mendukung nutrisi pasien itu juga harus dijaga supaya terjadi adanya safety patient atau terjadi tingkat keamanan pasien. Gangguan nutrisi apabila alat-alatnya itu tidak terjaga, misalnya ada kulkas dan freezer untuk menghangatkan makanan, maka silahkan diwaspadai. Alat pengawet itu merubah kondisi makanan atau tidak. Bahkan itu bisa menyebabkan adanya pemicu keracunan. Maka harus waspada terhadap keracunan. Termasuk, saudara sekalian, ada juga alat-alat makanan yang bisa ditembus oleh Clostridium botulinum misalnya dan Salmonella typhi yang bisa mencemari makanan. Ini perlu kita perhatikan. Berikutnya, saudara sekalian, adalah suhu. Suhu dalam hal ini ada berkaitan dengan kelembaban dan suhu ruangan. Karena suhu ruangan itu ruangan yang nyaman antara 18,3 sampai 23,9 derajat Celcius. Kalau terlalu dingin, pasien bisa beresiko yang paling utama adalah hipotermia. Bahkan, saudara sekalian, itu bisa menyebabkan adanya cedera spinal karena ini kedinginan, sehingga menyebabkan adanya kekakuan apalagi bagi anak dan lansia. Kemudian bisa juga paraplegi, jadi kekakuan dan kelumpuhan pada anggota sebelah kanan dan kiri, bahkan quadriplegia untuk seluruhnya atas bawah. Nah, kemudian kalau kondisi itu terlalu panas, oh iya saudara sekalian, itu ada kondisi suhu itu juga menyebabkan penyakit kronik dan alkoholisme. Maksudnya alkoholisme di situ itu adalah apabila budaya-budaya yang ada di negara dingin itu cenderung untuk konsumsi alkohol. Kemudian terpapar suhu yang terlalu panas bahkan bisa menyebabkan heat stroke. Heat stroke itu adalah kondisi gangguan tubuh akibat karena panas terlalu tinggi. Ini bisa menyebabkan adanya pengaturan suhu di dalam otak itu terganggu. Termasuk, saudara sekalian, bisa menyebabkan kondisi bayi dan lansia itu bisa menyebabkan penyakit kronik. Ini saudara sekalian. Berikutnya, ada pencahayaan. Ini penting, pencahayaan di dalam keselamatan pasien atau keamanan pasien, ya, keselamatan dan keamanan pasien itu pencahayaan itu cukup. Maksudnya ini juga harus diperhatikan karena pencahayaan itu bisa menyebabkan cedera akibat karena injury, karena kekurangan pencahayaan ruangan bisa menjadi gelap, baik pasien yang ada di rumah maupun pasien yang ada di rumah sakit. Maka harus diterangi dengan baik, apalagi kalau rumah yang terdapat ada tangga. Kemudian ada penerangan di dalam garasi apabila memang itu dibutuhkan untuk ambulasi. Ini saudara sekalian, termasuk walaupun ini hanya
Nah, sebagian kecil tetapi bisa menyebabkan kondisi kriminal. Kriminal itu juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan berupa cedera. Cedera fisik akibat karena trauma akibat kriminal, bahkan bisa cedera psikologis. Ini saudara sekalian, termasuk bisa gangguan psikologis karena penerangan kurang sehingga timbul bayangan-bayangan sehingga orang itu akan terjadi ketakutan. Yang tidak kalah penting, pencahayaan itu akan memicu terjadi adanya tergelincir, apalagi kalau di kamar mandi atau di kamar yang cukup sempit sehingga akan mudah terpleset atau mudah tertatap oleh benda-benda yang ada di dekatnya. Nah, ini perlu diperhatikan saudara sekalian baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian ada penghalang. Maksudnya penghalang itu apa? Ini contohnya adalah penyusunan perabot tidak boleh menghalangi jalan, termasuk alat-alat yang digunakan oleh perawat itu mestinya harus tertata rapi, tidak menghalangi jalannya pasien maupun jalannya perawat. Nah, kondisi yang tidak kalah penting juga itu saudara sekalian, kondisi tangga yang tidak jurang, kemudian tangga yang mestinya itu harus diberikan misalnya keset atau alas supaya tidak terjadi licin. Karena apa? Kondisi licin dan basah itu akan menjadi penghalang orang lewat dan mudah terjadi terpeleset. Dan itu akhirnya akan cedera. Cedera sehingga mudah terjadi gangguan keselamatan pasien, baik di rumah maupun di rumah sakit. Nah, berikutnya adalah kamar mandi, saudara sekalian. Lingkungan kamar mandi baik di rumah maupun di rumah sakit ini juga sering menjadi penyebab adanya kecelakaan pasien. Bisa akibat luka bakar. Karena apa luka bakar? Karena di kamar mandi yang ada helternya itu bila tidak diatur dengan baik, tidak ada tandanya dengan baik, maka itu pasien itu tidak menyadari bahwa airnya itu panas, kemudian disiramkan saja akan menjadi gampang terjadi luka bakar atau bahkan keracunan karena memang di ruang kamar mandi cenderungnya itu adalah sempit. Apalagi kalau tidak terdapat adanya pengatur ruangan yang ada di kamar mandi. Kemudian hati-hati terhadap anak-anak. Anak-anak harus diawasi apalagi apabila anak itu di rumah sakit di kamar mandi maupun sedang di rumah yang masuk ke kamar mandi. Sabun ditempatkan yang aman, tidak terjangkau oleh anak-anak karena ini mudah meracuni anak-anak. Dan pengalas di bak mandi untuk anak atau juga bathtub agar tidak licin ini saudara sekalian. Nah, sekali lagi tidak boleh meninggalkan anak di kamar mandi sendirian tanpa pengawasan. Saudara sekalian, ini perlu nanti diperhatikan pada saat saudara akan masuk di kamar, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kalau pasien di rumah atau di ruangan, apalagi di ruangan, saudara sekalian, ini pasien di rumah, ini saudara sekalian, itu kunci pintu dan jendela perlu hati-hati. Jangan sampai kalau pasien itu di rumah maupun di rumah sakit, pada saat masuk ke kamar dengan kondisi sendirian, dikunci dari dalam. Ini perlu diperhatikan, saudara sekalian. Kalau di rumah itu juga, kenapa? Ada dua hal. Yang pertama itu adalah kalau kondisi pasien yang sedang sakit maupun kondisi rumah sebenarnya, maksudnya dalam kondisi biasa. Rumah sebaiknya di luar rumah penerangan itu cukup, kemudian kalau perlu zaman sekarang itu rumah diasuransikan, dan jika akan memilih lokasi rumah
itu jauhi tempat kriminal dan dekati tempat ibadah. Itu yang paling bagus. Sehingga akan mudah terjamin untuk safety passion-nya, saudara sekalian. Berikutnya, sanitasi lingkungan. Sanitasi kondisi kebersihan yang ada di sekitarnya, maka harus dijaga. Termasuk ada makanan yang dipak bisa menjadi tempat bakteri. Ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi adanya menambah kondisi sakitnya pasien, bahkan bisa terjadi keracunan. Sampah bisa mengundang faktor, saudara sekalian, yang bisa mengakibatkan penularan penyakit. Termasuk misalnya ada demam tifoid dan hepatitis, itu akibat karena adanya lingkungan yang tidak bersih. Dan masih banyak contoh yang lain. Oke, termasuk di dalam kondisi lingkungan untuk keselamatan pasien, itu juga kontrol polusi. Maksudnya apa? Polusi udara itu kalau terjadi itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan. Contoh yang ada kalau di ruangan itu misalnya ada insektisida atau obat nyamuk, atau orang merokok di rumah, atau ada gangguan radioaktif sehingga menyebabkan adanya gangguan penyakit kanker dan kelainan komunitas. Kemudian air yang tidak mendidih itu bisa juga menyebabkan adanya kuman tidak mati, ini akibat karena polusi air. Maka ini juga pemicu salah satu penyakit. Kemudian polusi suara menyebabkan gangguan pendengaran, bahkan bisa menyebabkan mulai dari gangguan keseimbangan sampai gangguan pendengaran pada secara umumnya. Kemudian faktor lain, ini imobilitas atau immobility. Ini biasanya menyebabkan kecelakaan fisik dan emosi. Maksudnya apa? Pasien yang tidak mampu untuk bergerak sendiri itu perlu pengawasan tersendiri. Berikutnya adalah kerusakan sensori. Misalnya ada tuli, gangguan penglihatan, gangguan pengecapan. Itu juga merupakan faktor risiko. Maka ini harus dikenali oleh saudara sekalian. Dan kemudian waspada pada pemberian obat. Pemberian obat pada anak bisa overdosis, maka baca kadaluarsa produk, kontrol konsumsi obat baik itu yang antibiotik maupun yang obat yang sifatnya simptomatik, supaya klien tidak resisten. Nah, ini saudara sekalian. Berikutnya, itu ada perubahan fisik yang berisiko jatuh. Contohnya ada artritis, gangguan pada pertulangan. Ini akan menyebabkan gangguan pergerakan sehingga akan mudah terjatuh. Penurunan sirkulasi otak juga akan mudah penurunan kesadaran dan ini mudah terjadi gangguan pasien mungkin bisa terjatuh. Obstruksi mekanik pada pembuluh darah, kemudian penurunan ketajaman pendengaran, penurunan penglihatan, dan juga hipotensi ortostatik. Ini saudara sekalian beberapa perubahan fisik yang berisiko jatuh pada pasien. Selanjutnya, ini juga kehilangan sensasi sensori dan posisi, termasuk penurunan massa otot, kekuatan, koordinasi, dan hemiparesis, serta hemiparesis atau hemiplegi, kemudian penurunan keseimbangan, osteoporosis, penurunan aktivitas otot yang penting untuk kecukupan venous return, kemudian penurunan kapasitas pembuluh darah, kemudian juga respon saraf yang lama, termasuk perubahan metabolisme akibat efek sistemik dari obat. Ini makanya perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif. Itu saudara sekalian, sebagian faktor dari safety pasien yang termasuk dalam golongan kondisi lingkungan. Dan masih banyak lagi, maka perawat itu harus jeli dalam pengkajian untuk
kondisi lingkungan pasien. Saudara sekalian, kita akan beralih terhadap peran perawat dalam safety patient. Itu yang bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemenuhan keselamatan pasien itu adalah yang pertama, perawat sebagai pemberi pelayanan. Perawat sebagai pemberi pelayanan itu paling tidak harus mematuhi SOP yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan keperawatan yang akan diberikan. Termasuk berikutnya yang keempat adalah menerapkan kerjasama tim, baik tim di dalam kesehatan, tim keperawatan dan kesehatan yang lain, dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian menerapkan komunikasi yang efektif supaya informasi itu jelas, utamanya apa saja yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi adanya kecelakaan pasien. Kemudian ingat ya saudara sekalian, selalu mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Apa maksudnya? Ini untuk mencegah terjadi adanya pemberian obat yang duplikat atau ganda, yang supaya tidak terjadi adanya overdosis dan sebagainya, termasuk ini adalah merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab seorang perawat atau petugas kesehatan yang lain. Baik saudara sekalian, apa kewajiban perawat secara umum terhadap keselamatan pasien? Yang pertama adalah mencegah malpraktek dan kelalaian dengan digarisbawahi selalu mematuhi standar, yaitu apabila ada SOP itu harus ditepati. Kemudian yang kedua, melakukan pelayanan keperawatan berdasarkan kompetensi. Kalau memang bukan kompetensinya, maka ini harus kolaboratif. Bahkan ini apa nanti bentuknya? Kolaboratif atau delegasi. Maka dari itu kita selalu harus menjalin hubungan kepada sesama tim dan juga hubungan empati kepada pasien, saudara sekalian. Kemudian yang berikutnya, mendokumentasikan secara lengkap asuhannya dengan teliti, objektif, dan dalam semua kegiatan, karena ini semuanya adalah sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab kita. Yang selanjutnya kita juga harus peka terhadap kondisi apabila kemungkinan terjadi adanya cedera pada pasien. Selanjutnya, apa manfaat dari semuanya ini? Maksudnya manfaat dari penerapan sistem keselamatan pasien itu yang pertama adalah budaya safety meningkat dan bisa berkembang sehingga pasien terjamin keamanannya. Kemudian komunikasi dengan pasien itu berkembang. Kemudian yang ketiga, kejadian tidak diharapkan akan menurun. Maka peta kejadian tidak diinginkan selalu ada dan terkini. Maksudnya kita bisa melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi, sehingga risiko klinis akan menurun. Itu manfaat yang keempat. Selanjutnya yang kelima, keluhan dan ligitasi atau sengketa yang mungkin terjadi akibat pelayanan kesehatan itu akan berkurang. Termasuk mutu pelayanan akan meningkat. Dan yang juga tidak kalah penting, citra pelayanan, citra rumah sakit, dan kepercayaan masyarakat itu akan menjadi meningkat, termasuk
kepercayaan terhadap pelayan kesehatan, utamanya perawat dan petugas yang lain, itu akan meningkat. Sehingga masyarakat itu akan lebih percaya kepada pelayanan kita semuanya. Secara utama sebetulnya kondisi keselamatan pasien itu akan terjamin dan tujuan dari perawatan akan mudah tercapai. Ini saudara sekalian, pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bagi saudara-saudara sekalian, dan kami berharap kepada saudara sekalian nanti bisa mengembangkan ilmu ini dan bisa menerapkan ilmu ini. Karena sekali lagi, di dalam ilmu keperawatan itu adalah bukan yang dihafalkan, tapi ilmu ini adalah yang diamalkan. Sehingga pelayanan kita itu bisa menjamin keselamatan pasien. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan pada saat saudara menjadi profesi perawat di dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan, sehingga dapat saudara sekalian itu mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Karena pada saat kita melakukan amalan yang sesuai dengan ilmunya dan ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.